Sama terima dari kami ingin maju bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, malam ini kita akan membuka acara kita. Sebelum kita buka, kita mau cek dulu kontingen mana yang sudah hadir. Yuk, izin nanti mana suaranya yang paling nyaring menunjukkan mana semangatnya yang paling kuat. Ya, kita meriahkan acara malam ini ya kakak-kakak ya. Oke. Kita mulai dari paling timur ya, Kakak Nata ya. Iya, baik. Jadi kita akan menyebutkan kontingen Poltekkes mana. Jadi nanti kontingennya tolong buat suara yang meriah, semeriah-meriahnya pokoknya. Oke, siap ya? Oke. Kita coba ke ujung paling timur Indonesia. Poltekkes Kemenkes Jayapura. Luar biasa. Luar biasa, jauh sedih Bu. Lanjut ke Poltekkes Kemenkes Ternate. Wah, meriah sekali. Ya enggak. Kita lanjut. Poltekkes Kemenkes Maluku. Lanjut kita ke Poltekkes Kemenkes Manado. Mana Manado ya? Mana Manado? Oh belum hadir, Oh, belum. Mungkin sebentar lagi hadir di tengah kita. Lagi di perjalanan sepertinya. Ya sepertinya, Iya. mudahan tidak kena macet ya Pak. Iya. Oke, kita lanjut. Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Luar biasa. Luar biasa. Seperti 100 orang ya Pak. Betul sekali. Kita lanjut, Poltekkes Kemenkes Kendari. Luar biasa. Luar biasa. Kita ke utara sedikit. Poltekkes Kemenkes Palu. Dan kita ke Poltekkes Kemenkes Makassar. Wah, Makassar mana ya? Oke, kita tunggu sebentar lagi, mudahan Makassar bergabung. Kita lanjut Pak Kakak Nata. Baik. Poltekkes Kemenkes Mamuju. Sama ya Bu? Oh masih di sana juga. Baik. Kita lanjut ke Poltekkes Kemenkes Kupang. Masih Oke. sama, tidak apa-apa kita tunggu. Enggak apa-apa, kita tunggu. Iya, kita tetap sabar tunggu. Bu Kita menunggu. sabar, Kak. Baik, kita lanjut. Poltekkes Kemenkes Mataram. Oke, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Seperti lebih dari 100 orang. Kita lanjut ke kota yang paling sering didatangi turis, penghasil visa paling tinggi dari wisata, yaitu Poltekkes Kemenkes
Denpasar. Iya. Meriah sekali. Meriah sekali Pak. Meriah sekali. Iya Pak. Baik, kita lanjut. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Ini Poltekkes yang setanah dengan kami. Iya. Bubuhan Banjar. Bubuhan Banjar. Kemudian kita Poltekkes yang masih setanah ini. Cuman agak jauh dikit. Poltekkes Palangkaraya. Ada? Belum datang Pak. Oh memang tidak datang. Memang tidak datang. Oke lanjut Baik, Pak. tidak apa-apa. Ya kita ke barat sedikit. Kita ke barat sedikit ada Poltekkes Kemenkes Pontianak. Luar biasa Kak. Ngomong apa kita nggak paham ya Pak. Saya tadi mencari dulu yang mana ini. Betul. Baik, ini tuan rumah mudahan ada di sini ya. Tuan rumah Kalimantan Timur ada enggak? Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Oke, kita nyebrang sedikit Kak. Ke Ke Pulau Jawa, kita Jawa. jalan-jalan dulu ke Pulau Iya. Jawa. Kita yang paling timur deh, dari Pulau Jawa ada Poltekkes Kemenkes Malang. Kita lanjut agak geser ke tengah ya Pak. Iya. Agak geser. Kita ke Poltekkes Surakarta. Ada? Gak ada, lanjut deh Sedang Pak. di perjalanan. Iya. Iya. Oke, kita lanjut sedikit. Ini kota wisata juga ini, kota wisata yang banyak Kota dikunjungi. wisata. Iya. Yang dikenal bakpianya Pak. Iya, Kalau bakpianya. belum pulang bawa bakpia belum ke sana katanya Iya Pak. betul sekali. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Unyu-unyu Pak. Ya, kita berdua unyu-unyu masih. Iya, Bu. Baik kita lanjut ke Poltekkes Semarang. Nah, mudahan nggak kali ini banjir Bu. Mudahan sampai sini ya Bu. Baik. Kita lanjut Kakak Nata. Baik, kita lanjut ke Poltekkes Kemenkes Bandung. Bandung. Sepertinya sedang Teteh? dalam perjalanan juga Neng. Kak. Oke, belum. Baik. Kita ke ibu kota negara Saat yang ini. sebentar lagi Iya. akan digantikan oleh IKN yang baru ya Pak. Betul. Baik kita ke Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Halo. Ada dua, walaupun dua mudahan semangat dan suaranya kedengaran. Ada sudah datang? Belum sepertinya Bu. Kami masih sabar menunggu Ibu. Kita lanjut? Kita lanjut ke barat sedikit. Ada Poltekkes Kemenkes Banten. Oke. Kita Tetap lanjut ya. Kita lanjut ke daerah Sumatera. Poltekkes Tanjung Karang. Ada? Tanjung Karang? Sepertinya Ibu Nova belum kelihatan memang. Lanjut deh Pak. Baik, kita lanjut Kak. Poltekkes Kemenkes Jambi. Luar biasa. Tetap semangat. Lanjut kita ke Poltekkes Kemenkes Palembang. Yeay. Terima kasih.
Empek-empeknya banyak di sini tapi ya kakak-kakak. Kita lanjut kakak. Baik, kita lanjut. Poltekkes Kemenkes Riau. Luar biasa. Luar biasa. Kita lanjut ke Poltekkes Pangkal Pinang. Mantap, luar biasa. Baik, kita lanjutkan ke utara sedikit. Ada Poltekkes Kemenkes Medan. Horas. Kita lanjut ke yang paling barat. Poltekkes Aceh. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, malam ini adalah malam yang paling berbahagia buat kita semua dan sesuatu yang monumental buat kami berdua karena hari ini kami bisa memanggil Bapak Direktur, bisa memanggil Wadir 3 itu dengan sebutan kakak-kakak. Karena kalau di pramuka itu enggak ada yang tua ya, semua dipanggil kakak, jadi itu luar biasa, jadi kami berasa muda juga. Baik, Kakak Nata, kita akan lanjut dengan, sebelum kita mulai dengan pembukaan, mari kita saksikan tarian Selamat Datang. Persembahan dari UKM Tari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Tari Nuswantara. Nusantara telah kembali. Terukir prasasti, Nusantara telah kembali, jadilah abadi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau dengan keunikannya. Saat ngapung luhur jauh di awan-awan, dia bergenjang dan danang kayak kaindrang. Ukuran sejarah mengeluh, no api hiberna. Muda dari manupang gagahna,
Jaya Pemuda dari Pangka Koncarana Resep Mahiji Rukun Saka Bentang Ya, itulah tadi tarian Selamat Datang dengan tari Nuswantara yang menunjukkan keunikan dan keberagaman Nusantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam. Singgah sebentar di Gunung Pasir, meminta cumi di sambal gami. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari kami. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa membeli amplang. Salam-salam untuk hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh kontingen pramuka Saka Bakti Husada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kota Beriman Balikpapan dan di Bumi Etam Kalimantan Timur. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Saka Bakti Husada Nasional, yang kami hormati Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada Nasional, yang kami hormati unsur Sekretariat Saka Bakti Husada Nasional, yang kami hormati Kakwarda Kalimantan Timur, yang kami hormati pimpinan daerah Saka Bakti Husada Kalimantan Timur, yang kami hormati Kakwarcap Balikpapan, yang kami hormati Kakwarcap Samarinda, yang kami hormati pimpinan cabang Saka Bakti Husada Kota Balikpapan, yang kami hormati pimpinan cabang Saka Bakti Husada Kota Samarinda, yang kami hormati Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur beserta jajaran, yang kami hormati seluruh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang kami hormati Kapolsek Balikpapan Timur, yang kami hormati seluruh Dewan Juri, yang kami hormati seluruh kontingen pramuka Saka Bakti Husada dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita semua dapat hadir pada acara penyambutan kontingen dan pembukaan latihan gabungan nasional pramuka Saka Bakti Husada dengan tema Ceria, bersahabat, dan tingkatkan kader bangsa yang berkualitas. Dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri undangan dari kami. Hadirin yang terhormat, izinkan kami sebagai pemandu acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan selamat datang. 5. Sambutan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. 6. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur. 7. Doa, dan 8. Penutup. Baiklah, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin kami silahkan untuk duduk kembali. Kakak-kakak serta hadirin yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kak Dr. Hajah Nina Mardiana, Magister Kesehatan. Kepada kakak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang terhormat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Imran Agus Nurali. Beliau mudah-mudahan sudah memantau dalam keadaan Zoom. Yang terhormat Ketua Sakabakti Husada Nasional, beliau juga memantau melalui Zoom. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ahli Bidang 2. Yang terhormat Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Sakabakti Husada Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Yang terhormat pemateri kita, yaitu Kakak Dr. PA Kodrat Pramudo SKM MKes. Satu, dua, dan tiga mungkin yang hadir di sini. Yang terhormat seluruh ketua jurusan, ketua program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kaltim, seluruh Kasubag Adum dan Adak yang ada hadir di sini, dan seluruh pendamping serta pembina pramuka di lingkungan Poltekkes Kemenkes yang hadir saat ini. Yang terhormat dan berbahagia seluruh peserta latihan gabungan nasional Sakabakti Husada Politeknik Kesehatan. Sama dari ini dalam acara malam pembukaan dan penyambutan kontingen latihan gabungan nasional Sakabakti Husada Politeknik Kesehatan tahun 2022. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gerakan Pramuka Kesehatan merupakan wadah pembinaan dan pengembangan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan, pengabdian masyarakat yang berorientasi pada kesehatan. Satuan karya Pramuka yaitu Bakti Husada merupakan sarana dan wahana guna memupuk, mengembangkan, membina, dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda terhadap kesehatan.
dalam rangka menggalakkan kegiatan Saka Bakti Husada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, maka pimpinan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur beserta jajarannya mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan yang malam ini kita hadiri bersama-sama, yaitu Gabungan Nasional Pramuka Gabungan Latihan Nasional Pramuka Saka Bakti Husada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang insya Allah kita laksanakan malam ini pembukaannya, yaitu mulai hari Sabtu hingga hari Selasa depan, 4 hari ke depan, mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Oktober tahun 2022 bertempat di Asrama Haji Embarkasi Balikpapan yang indah ini. Kami alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan tempat untuk pelaksanaan beserta tempat penginapannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mewadahi pramuka, penegak, dan pandega dalam kegiatan yang terarah sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan serta dapat mengembangkan diri di gugus depan masing-masing serta menjalin silaturahmi antara pramuka Poltekkes seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, para hadirin sekalian, kegiatan ini dihadiri oleh 27 Poltekkes seluruh Indonesia yang terdiri dari Direktur Poltekkes Kemenkes sebanyak kurang lebih 12 atau 14 orang, Wakil Direktur 3 ada 10 orang, dan sebanyak 53 orang dihadiri oleh Kasubag Adak dan pendamping. Dalam kegiatan LGN SBH ini mengangkat tema ceria, bersahabat, dan tingkatkan kader bangsa yang berkualitas dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Latihan gabungan ini diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain giat materi dan giat lomba. Pada giat materi yaitu tentang pembinaan pramuka penegak pandega yang akan disampaikan oleh Kak Dr. PA Kodrat Pamudo SKM MKes dan selaku Mabi SBH Nasional, dan kesakaan yang akan disampaikan oleh Kak Dr. Haryadi Wibowo SH Mars. Sedangkan kegiatan lomba atau giat lomba lainnya yaitu ada 7 mata lomba yang akan dilaksanakan esok hari setelah pemaparan materi, yaitu 1. Lomba pioneering, yang kedua LKBB, yang ketiga lomba semafor dance, yang keempat adalah lomba kecakapan membuat tandu darurat, yang kelima adalah lomba presenter, dan yang keenam adalah lomba iklan layanan masyarakat, dan yang terakhir adalah lomba tari kreasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 2 lomba seperti lomba presenter dan lomba iklan layanan masyarakat, maka peserta hanya mengirimkan video kepada kami panitia dan panitia mengirimkan kepada juri, sehingga 2 lomba itu berbentuk video. Yang 5-nya kita laksanakan esok siang di sini secara onsite. Di mana pada lomba presenter dan lomba tersebut sudah kami hari tanggal 1 hari ini terakhir mengirimkan karya videonya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para peserta, adik-adik dari seluruh Poltekkes, kategori kejuaraan untuk masing-masing perlombaan adalah juara 1, uang pembinaan dan piala. Juara 2 juga mendapatkan uang pembinaan dan piala. Juara 3 ada juga uang pembinaan dan piala, serta juara harapan 1, 2, dan 3. Yang mendapatkan juara terbanyak tertinggi, yaitu juara 1 tertinggi berhak membawa piala umum
Semoga, tapi saya nggak tahu masa semuanya mau bawa piala umumnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah membantu saya bekerja sama, tidak bisa mengerjakan sendiri, terutama kegiatan kepramukaan saya dibantu oleh kakak dari Kuarcap Balikpapan. Saya selalu berkoordinasi dengan memohon arahan dan sebagainya dari Kuarcap Balikpapan. Terima kasih telah membantu mensupport saya untuk kegiatan-kegiatan ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia, LO, anak-anakku semuanya yang telah membantu melaksanakan tugas dengan baik, mengantarkan peserta dengan baik, serta panitia lain yang telah mensupport kegiatan ini. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh kontingen Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia. Dan sekali lagi di dalam acara ini saya menyampaikan acara atau rundown daripada kegiatan Latihan Gabungan Nasional Sakabakti Husada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur ini, Politeknik Kesehatan tahun 2022 ini adalah dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai hari Sabtu ini kita registrasi check-in, tadi sudah dilaksanakan, mungkin sekarang masih sedang berlangsung, masih ada yang belum datang. Kemudian penerimaan tamu kontingen, dan kita sebentar sudah selesai, kita rehat dulu. Kemudian pada esok hari kita melaksanakan upacara kegiatan pramuka. Untuk giat selalu dilaksanakan dengan upacara pramuka. Insya Allah kita akan laksanakan di lapangan parkir depan pada pukul 7 on time. Insya Allah pukul 7 kita laksanakan upacara 1 jam. Kemudian akan bergabung kembali ke ruangan ini untuk mendapatkan paparan dari Kak Kodrat dan Kak Haryadi. Esok setelah itu kita rehat sebentar, isoma, kemudian kita lanjutkan untuk lomba. Untuk lomba LKBB, kemudian semafor dancing, kemudian pioneering, kecakapan membuat tandu, dan tari. Itu kita laksanakan di bagian belakang yang dekat dengan pantai, tetapi dibatasi oleh pagar. Nah, itu untuk lomba besok. Kemudian hari Senin pukul 7 sampai pukul 8 peserta berkumpul setelah sarapan pagi. Kita akan melaksanakan city tour ke IKN 0 di daerah PPU. Kemudian kembali setelah itu berkumpul kembali malam, akan dilaksanakan penutupan giat dari Latihan Gabungan Nasional Sakabakti Husada Politeknik Kesehatan tahun 2022. Dan terakhir ini penutupan serta pembagian hadiah. Ini adalah rundown kami. Kemudian pada hari Selasa para peserta akan meninggalkan Kalimantan Timur untuk kembali ke tempat masing-masing. Demikian laporan yang saya sampaikan kepada seluruh peserta untuk mengetahui tentang rundown esok. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian yang telah turut memeriahkan acara yang kami rehat ini. Mudah-mudahan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Ibu semua serta adik-adik dalam keadaan sehat walafiat hingga akhir kegiatan dan kembali ke tempat masing-masing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dr. Hajah Nina Mardiana, Magister Kesehatan atas laporan yang telah disampaikan. Dan sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, kita cek dulu tadi yang belum datang. Mudahan saat ini sudah datang. Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke. Suaranya mana? Suaranya mana? Suaranya Poltekkes mana? Kemenkes Bandung. Poltekkes Kemenkes Bandung. Oke. Luar biasa. Masih ada lagi, Pak? Sepertinya masih ada lagi. Baik, untuk selanjutnya Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Oh, belum ada. Oke, enggak apa-apa. Baik, sebelahnya Jakarta 3 kayaknya ini. Poltekkes Kemenkes Banten. Oh, sama. Kena macet masih, Pak? Masih kena macet. Masih Ya, macet. balik papan. Baik, sudah kita macet. lanjutkan saja. Berikutnya adalah sambutan selamat datang oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur yang akan disampaikan oleh Kakak Dr. M. Haji Supriyadi, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Kepada kakak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Terima kasih. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili staf ahli Bapak Dr. Andes Didi Rusdiansa MM. Terima kasih Bapak atau Kak Didi yang sudah berkenan hadir. Yang terhormat Ibu Dirjen Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris KKI Kakak Dr. Imran Agus Nuraili SPKO, yang terhubung dengan kita melewati ruang Zoom. Yang saya hormati Ketua SBH Nasional yang juga hadir di ruang Zoom. Yang saya hormati Kakak Dr. Kodrat MKM selaku Majelis Pembimbing Saka Bakti Hesa dan Nasional. Terima kasih Kak Kodrat sudah berkenan hadir jauh-jauh ke Kalimantan Timur memberi semangat kepada kita-kita semua. Yang saya hormati Kak Dr. Haryadi Mars yang juga sebagai narasumber, beliau berdua Kakak Dr. Haryadi dan Kak Kodrat. Yang saya hormati Kak Kuarda Kalimantan Timur atau yang mewakili Kak Idris. Yang saya hormati pimpinan daerah Saka Bakti Husada Kalimantan Timur. Yang saya hormati Kak Kuarcap Balikpapan. Terima kasih yang diwakili oleh Kak Sekda nih, Kota Balikpapan. Terima kasih Kakak sudah hadir. Yang saya hormati Kak Kuarcap Samarinda, Kota Samarinda. Yang saya hormati pimpinan cabang Saka Bakti Husada Kota Balikpapan. Yang saya hormati pimpinan cabang Saka Bakti Husada Kota Samarinda. Yang saya hormati rekan-rekan Direktur Poltekkes se-Indonesia yang sudah hadir. Ini ada Pak Awan Darmawan dari Poltekkes Mataram beserta Wakil Direktur 3, seluruh jajaran dan kontingen. Terima kasih Kak Awan sudah datang. Sudah hadir juga Kak Dr. Kristina, Direktur Poltekkes Kupang beserta seluruh kontingennya. Terima kasih sudah datang. Walaupun baru bergabung, mohon maaf tadi agak nunggu lama di hotel Kak ya. Yang saya hormati ini ada Kak Ayu dari Poltekkes Denpasar beserta seluruh kontingen. Dan mohon maaf, apa masih ada lagi kakak-kakak yang lain yang Direktur Poltekkes kalau ada yang belum bergabung, karena sebetulnya yang datang cukup banyak tapi mungkin ada yang belum bisa bergabung di ruangan ini. Dan
yang saya cintai, yang saya banggakan juga ini para wakil direktur Poltekkes se-Indonesia, pembimbing pramuka di Poltekkes se-Indonesia yang sudah hadir, dan berikutnya tentunya yang saya hormati Dewan Juri yang sudah berkenan nanti akan membantu pelaksanaan kegiatan kita pada 3 hari ini. Dan yang paling saya cintai dan saya banggakan kakak-kakak, mungkin adik-adik juga ini dari seluruh kontingen pramuka Saka Bakti Husada Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Tepuk tangan buat semuanya. Pertama-tama dan yang utama, tidak putus-putusnya saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat keselamatan, sempat, sehingga kita semua dalam keadaan mudah-mudahan tidak kurang satu apapun bisa berhadir pada malam hari ini untuk mengawali acara kegiatan kita latihan gabungan Saka Bakti Husada Poltekkes Indonesia di Komplek Asrama Haji Kota Balikpapan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, juriat serta pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, perkenankan saya tadi minta izin dengan kakak yang mewakili Warda Balikpapan. Karena ini penyampaian saya ucapan selamat datang, saya tentunya mengucapkan selamat datang kepada semuanya yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini untuk kegiatan kita 3 hari ke depan. Dan saya percaya bahwa kedatangan ini tentu cukup melelahkan. Dari penjuru Indonesia, dari yang paling barat sampai yang paling timur. Tetapi perkenankan saya menyampaikan satu buah pantun untuk kita semua. Pergi berkemah ke hutan rimba, ikat tali ke batang dan ke dahan. Kita adalah anak-anak pramuka, lelah boleh, tapi menyerah jangan. Terima kasih. Itu barangkali walaupun kita lelah, tetapi kita tidak ada kata menyerah untuk pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, Kota Balikpapan ini punya sejarah yang cukup panjang. Balikpapan adalah penuh dengan berbagai macam eksotiknya. Balikpapan ini ada wisata-wisata alam yang mempesona. Kemudian wisata-wisata itu juga menakjubkan. Oleh karena itu kesempatan kakak-kakak semua yang datang di Kota Balikpapan nanti berkesempatan untuk bisa hadir atau mengikuti, menyimak, menyaksikan keindahan Kota Balikpapan. Di samping itu Kota Balikpapan juga ada wahana-wahana modern yang juga sangat menarik. Oleh karena itu Kota Balikpapan dikenal dengan keramahannya. Di Kota Balikpapan ini penduduknya beragam, semua etnis ada di sini dan rukun. Ya, Balikpapan rukun, luar biasa ya. Menurut apa yang saya ketahui, pada awalnya Kota Balikpapan ini adalah kota atau kampung nelayan yang terletak di pinggir sungai atau di pinggir pantai. Kemudian setelah adanya penyebaran atau pengeboran sumur-sumur minyak, kampung nelayan itu berubah menjadi kota yang bernama Balikpapan dengan kemajuannya. Jadi kalau kita di Balikpapan tidak heran Kota Balikpapan ini lebih duluan berkembang dan maju dibanding Kota Samarinda. Karena waktu itu pusat-pusat atau pintu masuk ke Kalimantan Timur itu melewati Balikpapan sebelum Samarinda memiliki bandara sendiri. Tetapi sekarang setelah Samarinda juga ada bandara, pintu masuk ke Kalimantan Timur bisa Balikpapan dan bisa Samarinda. Seiring waktu Balikpapan ini menjadi kota yang multi etnis, kemudian memiliki adat dan kebiasaan yang beragam. Karena tadi penduduknya adalah heterogen, sehingga di Kota Balikpapan ini terkenal dengan kerukunannya. Karena tidak ada
yang betul-betul asli dari Balikpapan. Semuanya adalah pendatang dan membaur menjadi satu, menjadi sebuah peradaban atau sebuah kehidupan bermasyarakat yang unik dan yang beragam tadi. Kota Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian dengan Selat Makassar, Kabupaten Penajam Pasir Utara, tempat letaknya ibu kota negara Nusantara yang akan dikunjungi 2 hari ke depan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kak Nina sebagai panitia berupaya sedemikian rupa untuk menyiapkan kunjungan ke titik nol IKN untuk hadiah bagi kakak-kakak dan adik-adik yang hadir pada kesempatan latihan gabungan pada hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan cuaca mendukung dan kita bisa melaksanakan perjalanan itu dengan lancar nantinya. Kemudian Kota Balikpapan ini selain eksotis tadi juga memiliki tidak kurang dari 33 tempat wisata yang terbaru dan terhit menurut berita yang ada di Balikpapan. Ada memiliki pantai yang indah. Ada pantai Melawai. Kemudian ada pantai Serumpun. Ada pantai Lamaru. Berikutnya ada pantai Kemala. Selanjutnya ada pantai Manggar dan pantai Banua Patra serta pantai Sepinggan. Ada lagi pantai-pantai yang lain yang sebetulnya dimiliki oleh Kota Balikpapan. Ini tempat-tempat yang indah, menarik untuk dikunjungi, untuk disaksikan. Tetapi saya kira pada saat ini sebagian besar peserta mungkin lebih tertarik kepada bagaimana bisa berada atau bisa mengambil momen berada di titik nol ibu kota negara. Kemudian di Balikpapan juga ada taman-taman yang juga menarik, tidak kalah eloknya nih, tidak kalah eksotiknya. Ada Taman Bekapai, ada Taman 3 Generasi, ada Taman Monpera, ada Taman Tugu Australia, dan ada juga hutan warna wisata. Itu ada di Balikpapan. Selain itu ada juga wisata-wisata yang modern, itu Caribbean Island Waterpark yang juga ada di Balikpapan. Ini juga bagian dari objek-objek wisata yang bisa kita kunjungi di Kota Balikpapan. Dikayakan lagi Balikpapan dengan adanya wisata alam berupa hutan bakau. Nah, ini kalau sempat hadir di sana nanti bisa mengikuti kapal yang ada mesinnya. Kita akan berada di tengah-tengah bakau, akhirnya kita keluar ke lautan. Nah, nanti sampai di lautan kita akan melihat pemandangan pengeboran di lepas pantai dan lain-lain. Jadi ini indah sekali memang Balikpapan ya. Ada hutan lindung Sungai Wain, ini juga ada di Balikpapan. Ada penangkaran buaya, ini juga ada disediakan di Kota Balikpapan. Dan Mangrove Center Geraha Indah, ini yang saya kira juga kalau sempat mengunjungi ini juga akan sangat indah sekali. Ada wisata religi yaitu Masjid Islamic Center Balikpapan. Dan yang paling dikenal oleh masyarakat atau pengunjung yang biasa ditanyakan kepada kita sebagai tuan rumah di Kalimantan Timur, di Balikpapan itu ada kebun sayur. Kebun sayur namanya, tetapi kalau kita datang ke sana yang dijual bukan sayur, tapi permata. Nah, ini uniknya Kota Balikpapan. Barangkali nanti ini bisa diantaranya berkunjung ke sana. Selanjutnya Balikpapan juga punya wisata kuliner yang tidak kalah. Kakak-kakak semua, ada warung kaki 5 kantor pos Kelandasan. Ini juga sangat luar biasa nih, unik sekali. Ada tempat yang sangat asik ini. Kemudian rumah makan Torani, ada Kepiting Kenari. Ini juga terkenal di Balikpapan. Lalu ada Depot Simpang 4. Kemudian ada Nasi Kuning Haji Daud. Ini juga ada di Balikpapan. Dan yang tidak kalahnya adalah Dandito Resto. Ini Kak Kodrat sama Kak Haryadi tadi sudah dibawa oleh Kak Nina ya ke Dandito. Terima kasih Kak. Dan Balikpapan ternyata saya tadi berbincang dengan Pak Sekda. Balikpapan punya produk batik ya yang sudah mendapat haki luar biasa Balikpapan ya. Tepuk tanganlah buat Balikpapan gitu ya. Ini luar biasa Balikpapan. Ada batik Tuntung Pandang katanya. Ada Takwo Balikpapan dan ada batik Mahligai. Dan ini mungkin bisa jadi satu kenang-kenangan nanti setelah meninggalkan Kota Balikpapan kakak-kakak semua. Dan mudah-mudahan nanti terakhir kita bisa berkunjung yang seperti saya sampaikan tadi, kita bisa sempat berkunjung ke titik nol ibu kota negara yang kita mungkin saksikan. Tetapi jangan kaget kakak-kakak, di ibu kota negara atau titik nol itu heboh beritanya di media sosial,
tapi kalau datang ke sana yang kita lihat hanya hutan. Tetapi di sekitarnya ada sensasi kita berada di daerah itu, mengambil potret sejarah bahwa pada saat belum jadi ibu kota negara itu wajahnya, tetapi beberapa tahun ke depan kita akan mungkin melihat perubahan-perubahan yang terjadi di titik nol ibu kota negara Nusantara yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Kakak-kakak semua yang saya hormati, tentunya saya berharap sekali lagi acara kita pada beberapa hari ke depan ini bisa berjalan lancar, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Para peserta bisa mengikuti perlombaan dengan sportif, gitu ya. Kemudian bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita satu keluarga besar Poltekkes se-Indonesia. Kita berharap pertemuan atau kegiatan ini menjadi ajang kita untuk kembali aktif setelah 2 tahun lebih didera oleh Covid ini, tidak ada kegiatan-kegiatan yang bisa seperti ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita sudah boleh memulai kegiatan ini secara luring atau secara on-site, ya, secara terbuka, walaupun tetap dengan protokol kesehatan tentunya. Kita berharap proses ini atau kegiatan ini akan semakin memperkokoh karakter pramuka, ya, yang tertanam kepada mahasiswa-mahasiswa kesehatan untuk menjadi calon-calon tenaga kesehatan yang tangguh di masa akan datang, siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di Kota Balikpapan, di Bumi Atam Kalimantan Timur. Kami sebagai keluarga besar Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur menyampaikan terima kasih atas kehadiran kedatangannya, terima kasih atas supportnya kakak-kakak semua, Bapak Ibu kakak-kakak semua yang dari stakeholder, pimpinan daerah, Gubernur Kalimantan Timur, Pemkot Balikpapan, dan juga sekiranya di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami sebagai panitia penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya bawalah pulang nanti hal-hal yang positif, yang baik, tetapi yang kurang baiknya sampaikan kepada kami untuk perbaikan-perbaikan kami di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan hilafnya dalam penyampaian ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Kalau disimak mungkin akan banyak tempat yang bisa kita kunjungi, tetapi waktunya yang tidak memungkinkan. Tetapi kalau kita mengulik ke mitos kakak-kakak bahwa yang sekali datang ke benua etam itu benua kami Kalimantan Timur, maka nanti akan kembali lagi kemari, begitu. Jadi mudahan ini yang pertama, tapi akan menjadi titik tolak berikutnya akan datang kembali. Apalagi kita akan menjadi ibu kota negara yang akan merubah sejarah dan merubah nasib bangsa. Baik, mari kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan latihan gabungan nasional Saka Bakti Husada Pramuka Penegak Pandega Poltekkes Kemenkes 2022 oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Telah bergabung bersama kita semua di sini di room meeting Kakak Dr. Iman Agus Nurali SPKO. Beliau selaku Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Mari kita sapa bersama. Selamat malam Kakak. Apakah suara kami terdengar dengan jelas? Selamat malam, apakah suara saya terdengar? Ya kakak terdengar dengan jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana kabarnya kak? Sehat ya kak ya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Ini saya baru sampai di ibu kota Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat. Ini dari perjalanan tadi baru sampai di sini. Mudah-mudahan ini posisinya tidak putus ya sinyalnya. Oh iya, insya Allah baik. Oke, kepada kakak kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara latihan gabungan nasional Saka Bakti Husada Pramuka Penegak Pandega Poltekkes Kemenkes 2022. Kepada kakak kami silakan. Baik, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam Pramuka. Yang saya hormati Kakak Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili, Kakak wakil dari hadir dari Mabisaka ya, Kakak Kodrat Pramudo dan Kakak Dr. Haryadi, dan juga Kakak Direktur Poltekkes Kalimantan Timur, serta Kakak Direktur dari Poltekkes se-Indonesia yang hadir atau yang mewakili, dan kakak-kakak semua kontingen dari seluruh Poltekkes se-Indonesia, dan kakak-kakak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dalam mengikuti acara latihan gabungan nasional Saka Bakti Husada yang malam hari ini di Balikpapan. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tidak bisa hadir dan saya diminta untuk mewakili, namun informasinya untuk hadir luring setelah saya berada di Kalimantan Barat, jadinya posisi saya menghadiri juga mewakili Bu Dirjen untuk hadir acara besok di Kabupaten Kayong Utara dan lusa di Ketapang, ini juga di kabupaten ya, bukan di ibu kota provinsi, sehingga saya usahakan saya bisa hadir secara daring pada malam hari ini. Tentunya saya apresiasi mewakili Bu Dirjen kegiatan latihan gabungan nasional Saka Bakti Husada yang diikuti oleh seluruh Poltekkes se-Indonesia sebagai bagian dari tenaga kesehatan tentunya ya. Kalau saya boleh sampaikan, waktu kami berproses dengan Pak Menteri Kesehatan dalam rangka transformasi sistem kesehatan, salah satunya adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan. Jadi yang kami tangkap ada dua ya, jadi ada tenaga kesehatan cadangan yang kemarin sudah kita laksanakan pada saat pandemi COVID ya, tentunya kakak-kakak semua ya juga yang terlibat dari Poltekkes, mahasiswa dalam segala bentuk dalam mengendalikan COVID-19 ya, baik sebagai tenaga vaksinator, tenaga admin, kemudian juga tenaga-tenaga kesehatan lain yang dibutuhkan ya dalam rangka mengendalikan COVID-19. Itu sebagai tenaga kesehatan cadangan. Dan termasuk SBH sebagai bagian dari bidang kesehatan dari Pramuka merupakan sebagai tenaga kesehatan ya untuk penegak dan pandega ya di bidang kesehatan. Namun kami juga waktu berproses dengan Pak Menteri Kesehatan ada istilah tenaga cadangan kesehatan. Nah ini mungkin bagian dari tugas kita di kesehatan, di SBH khususnya, bisa melebarkan sayap, bisa menyampaikan pesan-pesan kesehatan, bisa membentuk kader-kader kesehatan bagi seluruh pramuka. Jadi bukan hanya SBH, juga ada dikenal 10 Saka lainnya, ya, yang melibatkan pramuka-pramuka mulai dari siaga, penggalang hingga sampai ke penegak-penegak ya, di sisi yang lain sebagai tenaga cadangan kesehatan. Jadi cukup besar sebagai tenaga cadangan kesehatan yang melibatkan pramuka ya. Data yang kami dapatkan dari Kuarnas
pramuka, itu kurang lebih total seluruh pramuka di Indonesia itu 25 juta. Ya, sementara SBH yang sudah terbentuk sekian lama sejak tahun 1985 kalau tidak salah, mulainya SBH itu kurang lebih hampir 2 juta. Jadi adalah tugas kita bersama dalam menghadapi kondisi apapun, termasuk kondisi bencana, kondisi penyakit yang kemarin kita alami ya, seperti COVID-19 dan sebagainya, itu tentunya di samping tenaga-tenaga kesehatan yang sudah jelas selama ini ada dokter gigi, perawat, bidan, promosi kesehatan, kemudian juga ahli gizi dan sanitarian dan sebagainya. Di samping juga akan melibatkan SBH dari sisi pramuka. Itu sebagai tenaga kesehatan cadangan yang sudah bisa kita rekrut ya, mulai dari mahasiswa ya, mulai dari usia 17 tahun ke atas ya, sebagai penegak dan pandega sudah bisa masuk sebagai kelompok SBH. Apalagi di Poltekkes saya rasa bisa menjadi pangkalan-pangkalan dari SBH ya, bisa melakukan kegiatan aktivitas atau praktik lapangan bagi SBH di Poltekkes seluruh Indonesia. Ini sangat bagus sekali dan saya apresiasi. Tentunya Kak Kodrat dan Kak Haryadi dari unsur Mabisaka akan mendorong ya terbentuknya pangkalan-pangkalan SBH di berbagai Poltekkes yang selama ini mungkin belum ada. Dan tentunya sebagai SBH kita bisa membentuk kader-kader di pramuka sebagai tadi tenaga cadangan kesehatan. Jadi ada unsur tenaga kesehatan cadangan maupun juga ada unsur tenaga cadangan kesehatan. Saya rasa ini akan sebagai sumber daya manusia yang cukup besar ya, yang bisa kita libatkan dalam ya perilaku hidup bersih sehat ya. Tentunya kegiatan-kegiatan pramuka itu justru berbau kemanusiaan, juga melibatkan lingkungan supaya sehat, perilaku. Saya rasa ini adalah hal positif ya, apalagi nanti diimplementasikan pada esok hari dalam bentuk latihan gabungan nasional Saka Bakti Husada. Saya rasa kegiatan-kegiatan ini juga bisa kita lanjutkan nanti di wilayah masing-masing. Kalau tidak salah besok tanggal 2 Oktober ya Kak Kodrat dan Kak Haryadi, ada kegiatan Kuarnas Pramuka se-Indonesia yaitu Pransaka. Pransaka tentunya terlibat juga SBH di Bangka Belitung. Kalau tidak salah agendanya tanggal 2 Oktober sampai tanggal 10 Oktober. Kalau bulan Agustus kemarin sudah dilaksanakan Jambore Nasional di Cibubur. Ya, salah satu juga peranan SBH, peranan kesehatan di sana sangat berkontribusi dalam kegiatan Jambore Nasional. Saya rasa juga tentunya kegiatan-kegiatan ini bisa memperkaya ya keilmuan kita dari sisi teori juga maupun dari sisi praktek, khususnya perilaku, karakter sebagai tenaga kesehatan, yaitu sebagai SBH. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sambutan. Saya apresiasi kehadiran kakak-kakak semua dari seluruh Poltekkes Indonesia dan juga dari panitia yang sudah bisa menghidupkan ya acara-acara setelah pandemi COVID, istilahnya secara berangsur-angsur. Kegiatan Saka Bakti Husada kepramukaan bisa kita lakukan secara tatap muka, tentunya dengan tetap menerapkan saat ini adalah protokol kesehatan ya, dan tentunya juga vaksinasi sudah berjalan semua. Saya itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, latihan gabungan nasional Saka Bakti Husada tingkat nasional Poltekkes Indonesia saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kakak Dr. Imran Agus Nurali SPKO. Semoga perjalanannya dipermudah dan diberikan kesehatan dan keselamatan sampai kembali ke rumah ya Kakak ya. Oke, baik. Sedikit saya boleh koreksi sedikit. Ini saya baru 1 bulan sebagai sekretaris KKI itu Konsil Kedokteran Indonesia.
saat ini ada 2 konsil ya, yang KTKI tadi yang disebutkan oleh MC, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, ketuanya adalah, sekretarisnya adalah Dr. Gigi Diono ya, dari Direktur di Jenakes juga, Direktorat di Jenakes. Sementara kalau saya adalah Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi ada 2 sisi. Kalau saya mengurusi dokter dan dokter gigi, spesialis dan subspesialis se-Indonesia terkait dengan registrasinya. Demikian, terima kasih. Baik, mohon maaf atas kekeliruan kami. Oke, baik, kepada Kakak Dr. Imran Agus Turali SPKO, kami perkenankan untuk meninggalkan ruang Zoom jika ada kegiatan lainnya. Semoga Kakak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selamat istirahat, Mudah-mudahan Kakak. Kakak-kakak yang saya hormati dan kami banggakan, mari kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh staf ahli 2 kepada Kakak Dr. Andes Didi Rusdiansah, AD MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sini tidak ada malam, masih pagi. Kalau saya bilang malam pasti ngantuk. Jadi saya ucapkan selamat pagi biar kita masih segar semua. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya menyampaikan permohonan maaf beliau. Alhamdulillah agenda beliau saat ini ada di Palembang. Jadi beliau menyampaikan pesan, salam untuk kita semua. Semoga betah tinggal di Kalimantan Timur. Saya mungkin tidak dapat menyebutkan satu persatu, terlalu banyak yang terhormat itu tadi, dan saya lupa siapa-siapa sebutannya, tapi tanpa mengurangi arti penghormatan kami pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan banyak istilah-istilah yang tidak familiar di telinga saya ini, mungkin istilah-istilah yang cukup baku di lingkungan Poltekkes. Sambutan Gubernur Kalimantan Timur pada acara pembukaan dan penyambutan kontingen latihan gabungan nasional Pramuka Sakabakti Husada Politeknik Kemenkes tahun 2022. Jadi bukan hanya latihan gabungan ABRI aja yang ada. Ternyata ada juga latihan gabungan kegiatan-kegiatan di lingkungan Poltekkes ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam Pramuka. Saya ulangi, salam Pramuka. Yang terhormat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atau yang mewakili, tadi sudah kita dengarkan bersama acara pembukaannya. Kemudian Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur Pak Supriyadi, dan juga Direktur Politeknik Kesehatan lainnya yang dalam kesempatan ini hadir. Pimpinan dan anggota kontingen latihan gabungan nasional Pramuka Sakabakti Husada, kemudian kakak-kakak dan adik-adik Pramuka, Bapak dan Ibu Saudara hadirin yang berbahagia. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan
selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat datang di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur biasa kami istilahkan dengan bumi etam. Dan sebentar lagi tahun 2024, insya Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada masalah, ibu kota negara berpindah di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi dulu kalau nanti, maksud saya 2024, kalau nanti datang ke Kalimantan Timur, teman-teman dari Jakarta, teman-teman dari Jawa, dari Sumatera, ada istilah baru, selamat datang teman-teman dari daerah. Dulunya kalau kita ke Jakarta, teman-teman dari DKI mengatakan selamat datang teman-teman dari daerah. Nanti 2024 mungkin kami akan mengatakan selamat datang teman-teman dari daerah. Ini sekedar guyon saja, tapi tidak ada prinsip permasalahannya. Tidak ada perbedaan apapun. Khususnya kedatangan di Kota Balikpapan kepada seluruh pimpinan dan anggota kontingen latihan gabungan nasional Pramuka Saka Bakti Husada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Harapan saya, kakak-kakak dan adik-adik Pramuka Saka Bakti Husada Poltekkes Kementerian Kesehatan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan latihan gabungan ini dengan baik sampai selesainya nanti dengan hasil yang baik pula. Syukur-syukur nanti dapat jodoh di sini. Biasanya pertemuan latihan gabungan ini ada yang kecantol, ya, ada yang kecantol. Ya silakan saja lanjutkan. Sehubungan dengan itu beberapa hal perlu saya sampaikan sebagai berikut. Satu, seperti diketahui, gerakan pramuka di tanah air hingga kini belum berkembang sesuai harapan. Ya, terlebih lagi dari dalam 2 tahun terakhir ini kita dihadapkan kepada kondisi pandemi. Jadi cukup kita maklumi 2 tahun terakhir ini mungkin kegiatan-kegiatan kita seperti sekarang ini tidak bisa kita lakukan. Jadi 2 tahun kita stagnan. Ya alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa kita lakukan. Yaitu disebabkan oleh kondisi Covid yang alhamdulillah sudah mulai meredah, sudah mulai turun. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini akan segera selesai. Yang menyebabkan sempat terhentinya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan juga perguruan tinggi, tidak terkecuali aktivitas gerakan pramuka yang juga turut terdampak. Namun demikian kita berharap untuk Saka Bakti Husada Poltekkes Kementerian Kesehatan, Pramuka Saka Bakti Husada harus tetap eksis dengan berbagai aktivitasnya meskipun COVID-19 masih ada. Bahkan sesuai bidangnya, Saka Bakti Husada justru sangat diperlukan kehadirannya di saat pandemi untuk menolong masyarakat. Begitu pula dengan adanya latihan gabungan nasional ini, anggota pramuka dapat melatih diri dengan berbagai kemampuan serta menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna untuk menunjang keberhasilan atau kesuksesan suatu kegiatan di Saka Bakti Husada masing-masing daerah. Gerakan pramuka adalah gerakan kepanduan nasional yang resmi dan mendapat pembinaan dari pemerintah, dari pusat maupun daerah. Gerakan pramuka
adalah wadah gerakan muda Indonesia untuk membentuk pribadi dan citra diri yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berjiwa Pancasila, memiliki bakat dan kemampuan profesional, cerdas, berwawasan luas, unggul dan berkualitas. 5. Pribadi dan citra diri demikian itu adalah harapan agar anggota pramuka bisa menjadi insan yang berguna bagi bangsa dan negara, mendharma baktikan diri sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan profesi masing-masing. Disinilah pentingnya keberadaan gerakan pramuka, khususnya Saka Bakti, Husada, Poltekkes, Kemenkes. Karena itu saya berharap gunakanlah waktu dan kesempatan dalam latihan gabungan nasional ini bagi kakak-kakak dan adik-adik pramuka untuk dapat mengambil pengalaman dan meningkatkan sumber daya manusia, juga sebagai kesempatan sangat berharga untuk menjalin dan meningkatkan tali silaturahmi dengan sesama anggota pramuka seluruh Indonesia. Di sini ada hal yang perlu saya tambahkan sedikit. Keberadaan Kalimantan Timur yang nantinya sebagai ibu kota negara Nusantara, memang itu bukan pekerjaan yang mudah, memerlukan jangka waktu yang cukup panjang. Namun tahapan-tahapan proses pembangunan itu tetap berjalan. Nah, ada hal yang perlu menjadi perhatian terutama bagi Poltekkes, khususnya Poltekkes Samarinda. Sudah diindikasikan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar. Dan itu semua adalah migrasi, bukan pertumbuhan alami, migrasi. Akan menambah jumlah penduduk Kalimantan Timur dalam tahap awal persiapan pembangunan dalam kurun waktu 10 tahun ini. Penduduk Kalimantan Timur akan menjadi 2 kali lipat. Maka salah satu aspek yang juga turut terdorong meningkat adalah kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, disinilah peluang daripada Politeknik Kesehatan untuk kira-kira bagaimana berperan mengantisipasi ini semua. Dan perlu diketahui, kebijakan saat ini terkait dengan penerimaan P3K selain guru, tenaga kesehatan adalah kebijaksanaan yang juga menjadi perhatian. Dan inilah peluang yang terbuka bagi para adik-adik pramuka yang ingin berkiprah di Kalimantan Timur. Peluang itu terbuka. Dan harapan kita semua, marilah bersaing, berkompetensi untuk berkiprah di ibu kota negara Nusantara. Kami pemerintah Kalimantan Timur tidak diskriminatif, tidak anti pendatang, tidak ada dikotomi pendatang maupun lokal. Yang ada di Kalimantan Timur adalah sama-sama kita berpartisipasi, bisa membangun Kalimantan Timur sebagai bagian daripada negara Republik Indonesia, NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan sambutan dari Pak Gubernur Kalimantan Timur. Tentunya beliau mengatakan dalam kesempatan ini adalah selamat datang. Semoga kegiatan latihan gabungan ini memberikan manfaat, dan jangan lupa bahwa apapun yang
kegiatan yang telah disusun di sini silahkan melihat-lihat Kota Balikpapan kalau sempat ke Samarinda, dan paling tidak Anda bagian sejarah orang yang pertama mungkin yang berdiri di titik nol, karena disitulah pembangunan IKN nanti akan terjadi. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, saya bacakan. Gubernur Kalimantan Timur ditandatangani Dr. Andes Haji Isran Nur MSI. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kakak atas sambutannya. Mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi dorongan bagi kami Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur untuk lebih meningkatkan diri dan mampu bersaing di negeri sendiri, di tempat sendiri, dan bisa menjadi unggul berdaya saing. Baik, telah sampailah kita ke penghujung acara pembukaan pada malam hari ini. Demi kelancaran kegiatan kita selama 3 hari ke depan, mari kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Armawi SS. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah agar acara kita malam hari ini dan 3 hari ke depan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kami yang non-muslim dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Izinkan kami memimpin secara Islam. Biridailah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu ya Rabb, Engkau pertemukan kami di ruangan ini, ruangan yang penuh Engkau berkahi, dalam rangka latihan gabungan Saka Bakti Husada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ridhoilah ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini pertemuan menjadi silaturahmi yang Engkau berkahi, pertemuan yang Engkau lindungi, sehingga kami yang hadir maupun saudara-saudara kami yang belum hadir, Engkau berikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Ya Allah, Ya Qawi, Allah yang Maha Kuat, jadikan latihan gabungan ini menjadi pilar utama dalam penegakan generasi muda yang berkualitas, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang peduli pada bangsa dan negara, generasi muda yang kuat menjadi penopang kemerdekaan Republik Indonesia.
Ya Allah, ya Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Rabb. Ampuni kesalahan kami, ampuni dosa-dosa para pendahulu kami, dosa orang tua kami, sanak saudara kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa mengabulkan semua doa yang telah kita panjatkan. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita malam ini. Bunga mekar di kota Balikpapan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas kehadiran, mohon maaf untuk segala kesalahan. Saya Suryanata Kesuma dan saya Eni Hartiningsih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, sesi berikutnya adalah sesi foto. Izin kepada Bapak Direktur beserta Bapak Sekda dan jajaran untuk bisa mengambil foto, bisa mengambil posisi. Izin ditunggu sebentar. Oke, mungkin kepada panitia dokumentasi. Kepada panitia mungkin untuk bisa mengambil dari atas dulu. Dari atas dulu. Boleh?